وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي خير الأنام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجنوده وأتباعه وأنصاره ومحبه وأمته من يومنا هذا إلى يوم الذهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Semuanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahibul bait yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, Bapak RW Yahman sekeluarga besarnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, diberikan panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, keberuntungan dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati bini sepuh kita, guru kita Bapak Mualim Haji Sa'ali, serta para tokoh masyarakat kita Pak Haji Muhammadi dan orang tua kita Bapak Kong Haji Nyamin, beserta tokoh masyarakat kita pula yaitu Bapak Samin, beserta tim 9 yang mengurus daripada pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah, yaitu Bang Rojali PI, Bang Nasin, Bang Edo, Bang Yahman, Bang Herman. Kemudian yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Juanda, Ketua RT 09 Bapak RT Barta, dan PJS atau pejabat sementara RT 08. Yang saya hormati itu Pak Haji Mudari yang baru dilantik beberapa hari. Pak Haji udah dilantik belum? Ntar udah disumpahin ini. Ntar RW udah dilantik ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, baik RT 07, RT 09, termasuk pejabat sementara RT 08, itu Pak Haji Mudari, bisa bekerja sama dengan baik dengan RW 03. Amin. RW dan RT senantiasa seiring sejalan. Amin. Tidak ada di antaranya yang merasa pintar, yang merasa paling benar, yang merasa paling berjasa. Semuanya berjasa, semuanya pintar, semuanya benar. Amin. Untuk sama-sama melayani masyarakat. Dan masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Siapa orang yang melayani, mengayomi, melindungi umatnya Nabi Muhammad, apakah dia sebagai seorang guru, apakah dia sebagai seorang RT, apakah dia sebagai seorang RW, ataukah dia sebagai seorang lurah, maka nanti kelak di yaumil mahsyar dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan pertolongan dari Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Taram Komarudin yang dalam hal ini diwakili oleh istri mudanya, kalau tidak salah itu. Masih muda kan Bu? Masih muda lah. Masa saya bilang istri tua? Ibu namanya siapa Bu? Udah haji loh ya. Ibu Hajah Ela, Ibu Hajah Ela Taram Komarudin. Semoga sehat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, keberuntungan serta Bapak Lurahnya dan keluarganya dari dunia sampai ke akhirat. Syukur-syukur habis dari lurah nanti jadi sekcam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya muliakan Ketua Pengajian Majelis Ad-Darajatul Akhirah Al-Mukarram Bapak Haji Amil Ahyaruddin beserta para asatidz
yaitu Bapak Sobirin, kemudian Bapak Marsin. Ada Bapak Marsin? Mana dia? Oh, dia selalu nyelip ya. Di pojok. Serta Bapak Ustadz Guru Haji Iwan dan seluruh para asatidz yang lainnya, bil khusus Ibu Ustazah Haja Asmawati, gurunya para ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Khairun Nisaya. Benar? Tim Qasidah, apa namanya? Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Ibu Guru Haja Asmawati serta jamaah selalu dikasih sehat. Amin. Dikasih panjang umur, dikasih keberkahan, keberuntungan. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Juga yang saya hormati jamaah dari Perumahan Geraha Raya. Geraha Mas Repok yang dipimpin oleh Bapak RT Budi. Mudah-mudahan bukan kali ini aja nanti bisa gabung selamanya. Dan mudah-mudahan pengajian AA bisa minggat ke sono. Dia bisa bergabung, amin. Bisa bergabung, jadi jamaah kita tidak hanya di RT RW 03, tapi kita hijrah atau bergabung oleh warga masyarakat Perumahan Geraha Masjid. Insyaallah. Serta para bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kekuatan, kesehatan, keberuntungan tiap-tiap langkah yang kita ayunkan dalam urusan mencari nafkah buat keluarga, dalam urusan melayani umat ataupun masyarakat, dan semuanya itu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bahwa kenikmatan hidup sungguh luar biasa, terutama nikmat sehat yang Allah kasih buat kita. Udah nikmat sehat lagi, Allah kasih kita punya duit banyak. Amin. Tapi di sini kalau ditanya punya duit banyak, nggak bakal ngaku. Terangan punya semua. Udah yang penting punya duit banyak. Kemudian ada kesempatan untuk bisa hadir di majelisnya Rasulullah. Ini sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Itu nggak pakai lampu. Walaupun banyak taman-taman yang indah, bahkan maha indah yang ada di seluruh dunia, tapi sesungguhnya Bapak Ibu, taman yang terindah, bahkan yang paling indah di alam muka bumi ini, di atas dunia ini, yaitu yang Nabi katakan, hadhihi raudhatun min riyadil jannah. Taman di mana orang-orang yang ketika mereka duduk saling bersalaman, ketika bersalaman satu dengan yang lainnya, maka terhapuslah dosa dan kesalahan. Kemudian duduk bertatap muka, bermuajahah. Tidak ada muka yang kelihatannya asam, tidak ada muka yang kelihatannya kecut. Semuanya muka berseri-seri, saling memandang penuh kasih dan sayang, karena kita sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihidangkan makanan dan minuman sebagai anugerah rezeki berkat silaturahim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Maka barang siapa yang dia percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia melakukan atau menjalankan ibadah silaturahim. Dan silaturahim itu sebuah manfaat yang besar. Di antaranya Allah kasih kita sehat walafiat, panjang umur, dan kedua Allah kasih kita banyak rezeki. Berkumpul bersama, berzikir, membaca sholawat. Yang kita bicarakan bukan ghibah, bukan namimah, apalagi fitnah. Yang kita bicarakan agar bagaimana kita semua bersama-sama yang punya dosa supaya mendapatkan ampunan Allah alias taubatan nasuh kita, agar senantiasa bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan surga dengan segala kenikmatannya, membicarakan dahsyatnya siksa neraka supaya menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuka manis, berwajah ceria, inilah merupakan gambaran daripada calon-calon penghuni surga. Amin. Dan inilah sebaik-baik tempat yang Nabi katakan, hadhihi raudhatun min riyadil. Inilah sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Inilah yang dikatakan taman surga. Seseorang yang hendak masuk surga, dia harus lebih dulu banyak-banyak
duduk di taman surga. Jadi sedang malam hari ini kita sedang duduk di taman. Kira-kira kalau sering duduk di taman surga bakal masuk gak dalam surganya? Insya Allah masuk surga. Kepengen masuk surga? Kepengen masuk surga? Sekarang juga? Nanti, nah, kapan? Nanti. Pada saat amal kita udah banyak, amin. Udah jadi suami-suami soleh, udah jadi istri-istri soleha. Ketika ajal menjemput, ruh berpisah dengan badan kita, ada bekas-bekas tanda ketakwaan di muka kita. Muka kita tersenyum, sementara orang-orang yang sedang mengerumuni kita, mereka menangis. Kemudian terlepaslah ruh daripada jasad kita, seraya ada seruan yang memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, itu suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Insya Allah bagi jamaah majlis Ad-Darajatul Akhirah, yang ketika dia pulang ke pangkuan rahmat Allah, dia sudah jadi suami-suami yang soleh, dia sudah menjadi istri-istri yang soleha, anak cucu menantu dan keturunannya semua ahli ibadah, sehingga pada saat ruhnya dicabut oleh Allah, mukanya tersenyum, lalu datang seruan panggilan yang membahagiakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau, kembalilah kalian kepada pangkuan rahmat Allah Subhanahu, dengan penuh ridho dan diridhoi. Allah ridho dengan ibadah kita, Allah ridho dengan segala macam kebaikan kita, Allah ridho dengan segala bentuk usaha kita melayani keluarga, melayani masyarakat, berbuat kebaikan di tengah-tengah manusia, baik saudara-saudara kita yang muslim atau berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Bukan hanya kepada manusia, kita berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kemudian kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa mereka? Yang digambarkan dalam suratul Fatihah pada ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin wal mursalin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia menebar amal kebaikan dan menghilangkan rasa kebencian dan rasa kedengkian kepada sesama saudara dan kepada sesama tetangga, sehingga yang ada di hatinya adalah cinta dan kasih sayang sesuai yang Allah ajarkan. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah zat yang maha pengasih, Allah zat yang maha penyayang. Lalu sifat-sifat Allah itu kita masukkan ke dalam kolbu kita, sehingga kita menjadi ayah yang penuh kasih sayang kepada anak-anak kita, amin. Sehingga kita menjadi istri-istri, ibu-ibu menjadi istri-istri yang penuh cinta dan kasih sayang kepada para suaminya, amin. Cintanya, kasih sayangnya hanya untuk suami, amin. Bapak-bapak juga begitu, cintanya dan kasih sayangnya hanya untuk istri kita, amin. Amin. Begitu pula para anak-anak kita, penghormatannya, kebaktiannya, pengabdiannya diperuntukkan hanya untuk kedua orang tuanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Lalu kata Allah, wadkhuli jannati,
dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kita semua dengan amal yang sedikit kiranya Allah ridho kepada kita. Dengan amal yang tak ternilaikan ini, kita anggap sedikitlah amal kita. Sebab kalau kita mengaku amal kita banyak, sombong namanya, betul? Udah, kita bilang kita belum punya amal kebaikan, masih sedikit amal kebaikan kita. Makanya jangan pernah kita capek untuk berbuat baik, walaupun kadang-kadang kebaikan kita dibalas dengan keburukan, betul? Walaupun kebaikan kita dibalas dengan caci maki, walaupun kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan yang sungguh menyakitkan, tapi kata Allah, teruslah kalian berbuat baik, karena aku sebagai Tuhan tidak pernah kapok, tidak pernah berhenti berbuat baik. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang kita tinggal di atas permukaannya hari ini adalah ibarat orang yang melakukan pesta. Pesta apa? Pesta perkawinan, pesta khitanan, dan pesta-pesta yang lainnya. Ketika ada pesta, apakah pesta itu selamanya? Tidak. Pesta paling banyak, paling lama 1 minggu. Tidak ada pesta yang berbulan-bulan. Dan ketika akhir pesta, tidak ada lagi keceriaan di situ, karena tendanya sudah diangkat, betul. Dan tidak ada pengantin yang kita saksikan di situ, dan tidak ada lagi suara aneka ragam macam musik yang merdu dan indah. Kenapa? Karena semua sudah tiada. Begitu pula alam dunia yang hari ini kita berada di atas permukaannya, yang kita berada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat orang-orang yang beriman, ketika dia menjadi pejabat, ketika dia menjadi lurah, ketika dia menjadi RW, ketika dia menjadi RT, ketika dia menjadi orang yang dimuliakan, menjadi ustadzkah dia, menjadi kiaikah dia, itu bukan merupakan satu kesombongan baginya, tapi merupakan sebuah amanat yang ketika nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Apakah engkau diberikan amanat berupa jabatan, kekayaan dan kekuatan serta pangkat dan jabatan? Apakah engkau sesuai melaksanakan tugasmu itu atas amanat yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang beriman menghadapi kemewahan dunia, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dunia adalah tempat sementara kita istirahat. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang menuju daripada akhir. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Pakaian indah, terus makan minuman, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Pakaian indah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanyalah dan tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir.
Tepuk tangan. Tepuk tangan. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau sadar, kalau kita mau paham, sejak mulai kita dilahirkan oleh ibu kita, apa yang kita bawa? Oh, sejak kita terlahir dari rahim ibu kita, tak satu pun di antara kita memakai perhiasan, betul nggak? Jangankan perhiasan, selembar benang pun tidak ada pada badan kita. Mau anak orang miskin, mau anak orang kaya, mau anak raja sekalipun, termasuk anak gelandangan pun juga sama. Ketika lahir, semuanya tidak membawa pakaian, dan selai benang pun tidak ada. Jangan pula pakaian, gigi aja kagak punya. Repot lah kalau punya gigi mah. Terus kalau netek bagaimana?